Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Manajemen Likuiditas Perbankan Syariah. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggotanya. Saya sendiri, Salwa Faria Asadi, dan teman saya, Dini Priya Andini dan Fahmi Ramadansyah. Nah, langsung saja untuk pembahasan pertama saya akan membahas mengenai apa sih itu likuiditas. Nah, perlu diketahui bahwa pengertian dasar likuiditas adalah kemampuan seseorang ataupun perusahaan dalam membayar kewajiban ataupun hutangnya yang sudah jatuh tempo dengan hutang lancar. Nah, sedangkan dalam ruang lingkup perbankan, istilah likuiditas digunakan untuk menyebutkan atau menyatakan kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya setiap saat. Nah, kewajiban tersebut dapat meliputi penarikan yang tidak terduga. Nah, contohnya itu seperti komitmen loan dan penarikan-penarikan yang tidak terduga lainnya. Nah, secara sederhana, likuiditas berarti tersedianya uang kas yang cukup apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Nah, seorang ilmuwan ataupun pakar ekonomi itu bernama Joseph E. Burns yang menyebutkan bahwa likuiditas bank itu harus terdiri dari 3 unsur, yaitu jumlah dana, biaya dana, dan waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank. Nah, ia juga menambahkan bahwa semakin besar jumlah dana yang dapat diperoleh oleh suatu bank dalam waktu tertentu untuk memenuhi likuiditasnya, maka semakin liquid pula bank tersebut. Nah, begitu pula juga semakin cepat bank memperoleh suatu dana, maka semakin tinggi pula tingkat likuiditas bank yang bersangkutan. Nah, sekian. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Fahmi Ramadansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, rekan-rekan, mengenai manajemen likuiditas, rekan-rekan pasti sudah sering mendengar kata likuiditas tentunya. Bahkan setiap ada kata-kata bank, itu selalu diikuti dengan kata-kata likuiditas. Sebenarnya apa sih likuiditas itu? Nah, likuiditas itu merupakan kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Pasti rekan-rekan semua heran, mengapa? Mengapa setelah adanya likuiditas dalam pembahasan ini diikuti dengan manajemen likuiditas sesuai dengan pembahasan di judul. Kenapa sih likuiditas ini harus dimanage? Apa sebenarnya manajemen likuiditas ini? Manajemen likuiditas merupakan proses pengendalian instrumen-instrumen likuid yang mudah ditunaikan untuk memenuhi kewajiban yang harus dibayar sesuai waktunya. Sudah likuiditas, manajemen likuiditas, ada pula lagi instrumennya. Emang apa instrumennya? Nah, jadi dalam perbankan syariah, untuk memanage likuiditasnya itu nggak bisa sembarangan dengan cara menulis, menghitung hutang, menghitung aset, tidak seperti itu. Akan tetapi, dalam memanage likuiditas sebuah perusahaan perbankan sendiri, itu sudah diatur oleh bank sentral tentunya. Karena pada dasarnya ketika perusahaan perbankan khususnya selalu dihadapkan dengan risiko-risiko likuiditas sendiri. Justru dengan adanya sering terjadi hal tersebut, maka dari itu Bank Indonesia sendiri mengeluarkan instrumen-instrumen yang harus dilakukan oleh setiap perbankan syariah dalam memanage likuiditasnya. Jadi, instrumen tersebut yang pertama, perusahaan perbankan itu harus memiliki dana primary reserve, yaitu dana cadangan utama. Yang kedua, perbankan sendiri harus memiliki dana secondary reserve, di mana dana yang kedua ini sebagai dana cadangan ketika dana primary reserve ini telah diambil. Yang ketiga, dalam memanage likuiditas sebuah perbankan tersebut, perbankan ataupun perusahaan perbankan sendiri harus mempunyai akses ke pasar uang. Jadi 3 inilah instrumen yang harus dilakukan dalam memanage likuiditas dalam perbankan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas materi tentang pengukuran likuiditas. Nah, sangat sulit ya untuk mengukur berapakah likuiditas yang memadai untuk suatu bank. Nah, hal ini dikarenakan permintaan atau kebutuhan nasabah terhadap dana tidak dapat dipastikan dan sulit untuk diperkirakan. Dan jumlah likuiditas yang diinginkan perbankan biasanya itu ditentukan oleh perubahan tingkat deposito
atau simpanan yang ada di bank dan permintaan nasabah terhadap kredit atau transaksi lainnya. Tetapi ada dua patokan yang sering dijadikan sebagai ukuran likuiditas dari bank, yaitu yang pertama giro wajib minimum atau biasa disebut dengan GMW. Nah, rasio GMW ini menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya dengan segera mengandalkan saldo gironya di Bank Indonesia. Nah, sudah disebutkan sebelumnya bahwa atas minimum untuk GMW ini dalam rupiah bagi bank syariah itu sebesar 5%. Tetapi untuk memenuhi kelancaran likuiditas, sebaiknya bank tidak merasa aman dengan batas pas peraturan yang ada. Tetapi harus berpegang kepada besarnya dana yang benar-benar mereka butuhkan. Nah, yang kedua itu ada financing to deposito ratio atau biasa disebut dengan FDR. Nah, FDR ini di bank konvensional adalah suatu angka yang menunjukkan besarnya kemampuan bank dalam membayar kembali liabilitas atau biasa disebut dengan penarikan dari dana titipan. Nah, dengan mengandalkan dana pembiayaan yang telah disalurkan, sehingga semakin besar angka yang ditunjukkan oleh FDR ini mengartikan bahwa semakin tidak likuidnya bank syariah tersebut yang disebabkan oleh kelebihan pembiayaan yang disalurkan daripada dana pihak ketiga yang dititipkan. Nah, sehingga sewaktu-waktu dapat terjadi gap. Nah, jumlah maksimum financing to deposito ratio ini telah ditentukan oleh pemerintah sebanyak 110%. Penetapan batas rasio ini bertujuan agar bank syariah tidak melakukan ekspansi yang berlebihan, serta ingin melindungi kelangsungan hidup bank dan melindungi konsumen pula. Terima kasih dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.